Halo teman-teman, kembali lagi bersama Boruto Storyline. Di video kali ini, Boruto Storyline akan membahas jatuhnya sel Hashirama ke tangan shinobi kembar dan diva yang sudah mulai bergerak. Fakta menarik Boruto episode 161. Akhirnya, setelah dirilisnya episode 161 kemarin, perjalanan Boruto dan yang lainnya untuk menemukan sel Hashirama ternyata semakin dekat, yaitu dengan mencari orang paling kaya di negeri sunyi yang berdiam di sebuah kastil megah di negeri tersebut. Di samping itu ternyata banyak sekali fakta-fakta menarik yang admin dapatkan dalam Boruto episode 161 tersebut. Di antaranya adalah: yang pertama, pria tua yang terinfeksi sel Hashirama tersebut berhasil disembuhkan oleh Konohamaru. Tidak disangka-sangka, Konohamaru yang menyamar sebagai Kirisaki bisa menyembuhkan pria tua tersebut yang terinfeksi sel Hashirama yang mereka temui di jembatan Hinode pada saat itu. Admin pikir Konohamaru akan membawa pria tersebut kepada Kirisaki yang sebenarnya untuk disembuhkan. Karena kita tahu sendiri, Konohamaru bukanlah ninja medis. Ternyata pada saat itu Konohamaru kebetulan sekali membawa antibodi dari sel Mitsuki yang telah diberikan oleh Yubina dan menggunakannya pada pria itu. Berkat itu, mereka pada saat itu menjadi dipercaya oleh orang itu dan akhirnya mau diantar ke kastil tempat majikannya berada. Tapi tampaknya di sisi lain mereka telah dibuntuti oleh 4 shinobi kembar yang sebelumnya pernah menyamar menjadi gadis yang menggoda Kirisaki. Yang kedua, sel Hashirama bisa membuat muda kembali? Admin akan tekankan sedikit mengenai membuat muda kembali dengan membuat awet muda. Jadi di episode 161 ini, kita dijelaskan kalau tampaknya majikan dari pria tersebut yang dikatakan cantik yang bernama Sakuya ternyata orang yang sudah tua. Dan dia sendiri percaya dengan rumor yang mengatakan bahwa sel Hashirama bisa membuatnya muda kembali agar bisa terlihat cantik lagi. Jadi bukan membuat awet muda ya. Perbedaan membuat awet muda dengan membuat muda kembali adalah awet muda itu mempertahankan sifat-sifat muda dari orang tersebut sehingga dia akan tetap terlihat muda meskipun telah berusia yang sangat tinggi. Sedangkan membuat muda kembali adalah jika orang tersebut sudah tua dapat dibuat muda lagi. Contohnya adalah seperti Tsunade yang bisa membuat dirinya muda lagi dengan jutsu terlarang miliknya. Sedangkan kalau kasus Orochimaru, dia tersebut bisa dikatakan awet muda karena dia tidak pernah mengalami penuaan, disebabkan dia yang selalu berganti tubuh setiap tahunnya dengan jurus terlarang miliknya. Karena itulah sifat-sifat fisik mudanya masih tetap dipertahankan, tidak seperti Tsunade yang hanya merubah penampilannya menjadi muda. Dan jika cakranya habis, dia akan terlihat tua kembali. Jadi menurut Mugino, hal tersebut sangatlah mustahil karena mereka tidak paham betul konsekuensi dari sel Hashirama tersebut. Mungkin kalau sel Hashirama bisa membuat awet muda, sepertinya admin masih bisa setuju, asalkan orang tersebut belum tua. Karena sel Hashirama sendiri memiliki sifat regenerasi, yang kemungkinan bisa mencegah penuaan kepada seseorang. Tapi kalau bisa membuat muda kembali, sepertinya admin kurang setuju. Karena orang yang sudah tua, sel-sel dari orang tersebut juga pasti sudah menua. Jadi sangat mustahil bisa membuat menjadi muda kembali, kecuali dengan merubah penampilan fisiknya seperti yang dilakukan Tsunade. Namun hal seperti itu tidaklah permanen. Di samping itu, gadis kecil yang ada di laboratorium Yubina ternyata merupakan kelinci percobaan sel Hashirama dari anak buah Sakuya tersebut. Yang ketiga, jatuhnya sel Hashirama ke tangan 4 shinobi kembar. Admin benar-benar sangat heran bagaimana shinobi kembar ini bisa masuk ke dalam kastil yang diselimuti oleh Keikai dan mendahului Boruto mengambil sel Hashirama tersebut. Admin curiga mereka itu masuk pada saat ada insiden di mana Boruto dan yang lainnya melihat orang yang sedang terkapar tersebut. Mungkin itu cuma tipuan dari para shinobi kembar itu. Karena pada saat itu, admin melihat 3 orang dari shinobi kembar berhasil menyusup ke dalam kastil, dan 1 orang lagi tidak terlihat. Bisa jadi orang yang sebelumnya ditemukan terkapar di luar kastil adalah salah satu anggota shinobi kembar tersebut yang menyamar. Dan 3 orang dari mereka menyamar menjadi salah satu penjaga yang ada di depan pintu kastil menyaksikan kejadian itu sebelum Boruto dan yang lainnya datang.
Karena itulah, setelah pria tua itu membuka kekainya, para shinobi kembar itu bisa masuk setelah Boruto dan Konohamaru. Yang keempat, Diva yang mulai bergerak. Boruto dan Konohamaru yang telah dijebak oleh shinobi kembar tersebut nampaknya tidak akan bisa kabur dengan mudah, karena mereka telah dipitnah dan mengatakan shinobi Konoha telah membunuh Sakuya sama dan mencuri harta karunnya, dan jika mereka berhasil menangkapnya, mereka akan diberi hadiah. Hal tersebut membuat mereka malah menjadi buronan banyak bandit dan shinobi yang ada di negeri sunyi, sehingga hal tersebut malah akan menghambat mereka untuk mengejar pelaku pencurian sel Hashirama yang sebenarnya. Di samping itu, setelah mengetahui lokasi sel Hashirama tersebut dari Victor, yaitu adalah di negeri sunyi, Diva, karakter Kara yang masih misterius ini, sepertinya diperlihatkan mulai bergerak tanpa izin Victor, dan ingin membuat onar di negeri sunyi. Sepertinya, di samping menjadi korban fitnah, Boruto, Konohamaru, dan yang lainnya akan menghadapi Diva ini. Jadi, itulah pembahasan mengenai jatuhnya sel Hashirama ke tangan shinobi kembar, dan Diva yang sudah mulai bergerak. Fakta menarik Boruto episode 161. So guys, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini, biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dan keren lainnya tentang anime Naruto dan Boruto. So guys, thanks for watching, see you in the next video, stay cool and see ya!